Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, mengapa wahyu pertama yang turun bukan tentang salat, bukan tentang surga, bukan tentang hukum, tetapi tentang membaca? Iqra, satu kata sederhana, tapi menyimpan rahasia yang menembus langit dan bumi. Membaca bukan dengan mata, tapi dengan hati yang sadar. Setiap huruf kehidupan ini adalah ayat. Setiap detak jantung adalah pesan. Namun, berapa banyak dari kita yang membaca tapi tak pernah benar-benar melihat? Malam ini, mari kita buka kembali makna Iqra, bukan sebagai perintah tapi sebagai panggilan untuk pulang. Bab 1, Pintu Rahasia Iqra. Iqra, sebuah kalimat yang turun dari langit, bukan sekadar untuk dibaca dengan mata, tetapi untuk disingkap dengan hati. Kalimat ini adalah panggilan pertama dari Tuhan kepada kesadaran manusia. Bacalah bukan hanya berarti membuka lembaran huruf, tetapi membuka tabir makna, membuka cermin jiwa yang lama tertutup debu dunia. Di balik satu kata ini, tersembunyi rahasia besar bahwa pengetahuan sejati tidak dimulai dari pena atau buku, tetapi dari kesadaran yang terjaga. Iqra adalah seruan untuk bangun, untuk sadar, untuk mengenal. Karena membaca yang sejati bukanlah membaca tulisan, tetapi membaca diri, membaca tanda-tanda Allah yang berserakan di dalam dan di luar dirimu. Setiap kali engkau membaca dengan mata, engkau menambah informasi, tapi ketika engkau membaca dengan hati, engkau menyingkap hakikat. Inilah perbedaan antara manusia yang hanya tahu dengan manusia yang mengenal. Orang yang tahu mungkin menguasai kata, tapi orang yang mengenal menyelam ke dalam makna. Iqra mengajarkan bahwa ilmu tanpa kesadaran hanyalah beban, sedangkan ilmu yang dibaca dengan hati menjadi cahaya yang menuntun menuju Tuhan. Maka jangan tergesa mencari jawaban di luar, sebelum engkau membaca halaman paling suci, dirimu sendiri. Di sanalah kalimat Iqra bergaung tanpa huruf, tanpa suara, tetapi menggetarkan seluruh keberadaanmu. Di saat malaikat Jibril berkata, Iqra, Nabi tidak menjawab dengan hafalan, tetapi dengan kejujuran. Aku tidak bisa membaca. Itulah simbol keikhlasan tertinggi. Pengakuan bahwa manusia tidak memiliki daya tanpa bimbingan ilahi. Maka Iqra bukan perintah untuk sombong dengan pengetahuan, melainkan untuk tunduk di hadapan Sang Maha Mengetahui. Saat manusia berhenti merasa tahu, di sanalah pintu pengetahuan sejati terbuka. Karena kadang, untuk benar-benar membaca, engkau harus terlebih dahulu berhenti membaca, berhenti dari kesibukan akal, dan mulai mendengar bisikan ruhani di dalam dada. Dalam setiap huruf Iqra, tersimpan gema keabadian. I adalah isyarat untuk ilham, cahaya pertama yang membelah kegelapan. Q melambangkan qalb, hati yang menjadi wadah bagi nur pengetahuan. R adalah rahmah, kasih yang meliputi setiap makna. Dan A terakhir adalah Allah, sumber segala huruf, segala makna, segala kehidupan. Maka setiap kali engkau mengucapkannya, seakan-akan engkau sedang memanggil Tuhan untuk membaca bersamamu. Membaca bukan lagi aktivitas duniawi, tetapi zikir yang menyingkap kehadirannya di setiap halaman kehidupan. Iqra adalah jalan menuju kesadaran tertinggi, kesadaran bahwa seluruh alam semesta adalah kitab terbuka yang menunggu untuk dibaca dengan mata batin. Gunung, lautan, angin, bahkan keheningan malam, semuanya menuliskan ayat tentang kebesaran Allah. Dan engkau manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan untuk membaca kedalaman itu. Maka ketika dunia sibuk membaca berita, engkau dipanggil untuk membaca makna. Ketika manusia sibuk mengejar pengetahuan, engkau diajak menjemput kebijaksanaan. Karena di akhir perjalanan, bukan banyaknya bacaan yang membuatmu mengenal Tuhan, tetapi seberapa dalam engkau membaca dengan hati yang hidup. Bab 2, Membaca dengan cahaya hati. Ada cara membaca yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Sebuah cara yang tidak bergantung pada huruf, tetapi pada kepekaan nurani. Cara itu disebut membaca dengan hati, sebab hati adalah lembaran pertama yang dituliskan Tuhan sebelum pernah menyentuh kertas. Di sana, sebelum engkau lahir, sudah tercatat makna segala perjalananmu. Namun hati bukanlah buku yang mudah dibuka.
Ia terkunci oleh ambisi, ketakutan, dan kebisingan pikiran. Hanya ketika engkau berani menenangkan diri dan menyepi, barulah huruf-huruf ilahi yang tersembunyi di dalamnya mulai terbaca perlahan dengan sinar yang lembut namun dalam. Membaca dengan hati bukan berarti menolak akal, tapi menempatkan akal di bawah cahaya ruh. Akal adalah alat untuk memahami, tapi hati adalah tempat bersemayamnya makna. Ketika akal membaca, ia mencari bukti, tapi ketika hati membaca, ia menemukan kebenaran. Bacaan akal berhenti di permukaan kata, sedangkan bacaan hati menembus inti cahaya di balik kata itu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bisa menghafal ayat, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahami pesan Allah di dalamnya. Sebab memahami ayat bukan dengan otak, tapi dengan kesadaran yang suci, kesadaran yang sudah disentuh oleh cahaya Iqra. Ada saat di mana engkau membaca sesuatu, dan seakan huruf-huruf itu hidup. Ia berbicara kepadamu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Itulah momen di mana hati dan wahyu bersatu dalam frekuensi yang sama. Kalimat yang dulu tampak sederhana, tiba-tiba memancar makna yang tak berujung. Engkau merasa dibimbing, ditenangkan, bahkan ditegur tanpa suara. Itulah tanda bahwa bacaanmu telah naik dari sekadar aktivitas intelektual menjadi ibadah ruhani. Dalam membaca seperti itu, waktu seolah berhenti. Yang tersisa hanya engkau, ayat, dan Allah yang sedang berbicara melalui segala sesuatu di sekitarmu. Namun tidak semua hati bisa membaca. Hati yang keras akan menolak cahaya. Ia seperti kaca buram yang tidak memantulkan sinar. Maka sebelum engkau membaca dengan hati, engkau harus terlebih dahulu membersihkannya. Bersihkan dengan zikir, dengan istighfar, dengan kejujuran kepada dirimu sendiri. Karena kotoran hati bukan hanya dosa, tetapi juga kesombongan ingin terlihat tahu. Orang yang membaca dengan hati tidak pernah merasa paling benar. Ia membaca dengan rendah hati, seperti anak kecil yang baru belajar mengenal dunia. Penuh kagum, penuh tanya, dan penuh cinta kepada sang penulis kehidupan. Ketika hatimu telah bening, setiap kejadian menjadi ayat, setiap pertemuan menjadi pelajaran, setiap kesedihan menjadi tafsir yang menuntunmu pulang. Itulah cara Allah mengajar melalui kehidupan. Tidak semua yang datang kepadamu adalah kebetulan. Sebagian adalah kalimat tersembunyi yang menunggu untuk engkau baca. Maka jangan terburu menolak kesulitan, sebab bisa jadi di sanalah huruf-huruf rahmat sedang dituliskan. Membaca dengan hati berarti menyadari bahwa setiap hal yang terjadi, dari sekecil detak jantung sampai gemuruh badai, adalah bahasa Tuhan yang terus berbicara. Dan hanya mereka yang membaca dengan cinta, yang bisa mengerti apa yang dimaksudnya. Bab 3, Iqra dan Cahaya Diri. Sebelum engkau membaca alam, engkau harus membaca dirimu, karena diri adalah kitab pertama yang ditulis oleh Sang Pencipta. Kitab yang penuh rahasia, tapi sering diabaikan oleh pemiliknya sendiri. Di dalam dirimu terdapat ayat-ayat yang tidak pernah tertulis di mushaf manapun. Ayat tentang sabar, tentang takut, tentang harapan, tentang cinta. Semuanya tersimpan di ruang batin yang dalam, menunggu untuk dibaca oleh kesadaran yang terjaga. Maka Iqra bukan hanya perintah untuk membuka lembaran luar, tetapi juga panggilan untuk menelusuri ke dalam, menatap cermin jiwa, dan mengenal siapa sebenarnya yang sedang membaca. Karena pada akhirnya, membaca dunia tanpa mengenal diri adalah seperti menatap langit tanpa tahu dari mana cahaya itu datang. Dalam setiap manusia ada dua cahaya. Cahaya yang menerangi dunia luar dan cahaya yang menerangi dunia dalam. Cahaya luar adalah ilmu, sementara cahaya dalam adalah makrifat. Ilmu menunjukkan jalan, tetapi makrifat membuatmu tahu kemana harus melangkah. Ketika dua cahaya ini bersatu, barulah perjalanan manusia menjadi utuh. Ia tidak hanya cerdas tapi juga bijak. Tidak hanya tahu tapi juga mengerti. Inilah makna terdalam dari Iqra. Bukan sekadar membaca dengan mata, tapi membaca dengan seluruh keberadaan. Karena membaca sejati tidak hanya menggerakkan bibir, tetapi menggetarkan ruh. Ketika engkau mulai membaca dirimu, engkau akan menemukan betapa banyak ayat Allah yang hidup di dalammu. Nafasmu adalah ayat tentang kehidupan. Lapar dan kenyang adalah ayat tentang keseimbangan. Bahagia dan sedih adalah ayat tentang ujian.
Bahkan diamnya hatimu di tengah keramaian dunia adalah ayat tentang kedekatan yang tak terucap. Setiap perasaan, setiap getaran batin adalah tulisan Tuhan yang bisa engkau pahami jika engkau tenang dan hadir. Maka jangan remehkan bisikan kecil di dalam hati. Mungkin disitulah Iqra sedang berbisik, bacalah dirimu, karena di sanalah aku menunggu. Namun membaca diri bukan hal yang mudah. Banyak orang berani membaca kitab, tapi tidak berani membaca jiwanya sendiri. Sebab di dalam diri, engkau akan berhadapan dengan bayangan yang tak ingin dilihat. Kesalahan masa lalu, luka, penyesalan, kesombongan, dan segala hal yang engkau sembunyikan di balik senyum. Tapi justru disitulah awal dari cahaya, karena yang berani membaca kegelapan dirinya akan menemukan nur ilahi di ujungnya. Allah tidak menciptakan bayangan untuk menakutimu, tapi untuk menunjukkan arah cahaya. Maka jangan lari dari dirimu. Bacalah dengan sabar, dengan lembut, dengan keberanian yang lahir dari cinta kepadanya. Dan ketika engkau benar-benar membaca dirimu, engkau akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa setiap denyut kehidupanmu adalah tafsir dari kalimat Iqra. Engkau akan melihat bahwa segala hal, bahkan kegagalan dan air mata, adalah bagian dari pelajaran yang telah disiapkan Tuhan agar engkau mengenalnya lebih dalam. Iqra bukan perintah sekali waktu, ia adalah gema abadi yang terus membangunkanmu di setiap fase kehidupan. Setiap hari engkau diperintahkan untuk membaca lagi, lebih dalam, lebih jujur, lebih dengan hati. Karena di ujung semua bacaan, hanya ada satu kalimat yang tersisa. Tidak ada yang aku baca kecuali engkau, ya Allah. Bab 4. Membaca alam sebagai kitab Tuhan. Setelah engkau belajar membaca dirimu, kini saatnya engkau menatap keluar. Pada alam yang luas, yang diam namun berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh hati yang peka. Alam bukan sekadar pemandangan, ia adalah kitab terbuka yang setiap hurufnya ditulis oleh tangan kasih ilahi. Lihatlah langit, yang tak pernah jenuh menampung doa-doa manusia. Tataplah lautan, yang memantulkan rahasia kedalaman jiwa. Dengarkan angin, yang membawa bisikan lembut dari takdir. Semuanya adalah kalimat Allah yang tidak berhenti berbicara. Dan setiap kali engkau memperhatikannya dengan kesadaran, engkau sedang melaksanakan Iqra dalam bentuk tertinggi. Membaca tanda-tandanya, bukan hanya kata-katanya. Gunung yang menjulang mengajarkan keteguhan, sementara aliran sungai mengajarkan kerendahan hati. Pohon yang diam berdiri di tengah badai adalah ayat tentang sabar. Sedangkan bunga yang mekar di pagi hari adalah tafsir tentang harapan. Alam semesta bukan benda mati. Ia hidup dengan zikirnya sendiri. Dalam setiap gerak daun, dalam setiap tetes hujan, dalam setiap cahaya fajar, ada kalimat suci yang sedang diulang-ulang. Subhanallah, subhanallah. Tapi hanya hati yang membaca dengan hening yang bisa mendengarnya. Sebab zikir alam tidak terdengar oleh telinga, melainkan dirasakan oleh ruh yang telah terbangun. Ketika manusia berhenti membaca alam dengan kesadaran, dunia berubah menjadi benda yang tak bermakna. Ia dilihat tapi tidak dipahami, disentuh tapi tidak dihayati. Padahal setiap kejadian di bumi adalah surat cinta Tuhan kepada manusia. Gempa, badai, hujan, musim, semua adalah bahasa ilahi yang mengingatkan, mengajarkan, dan menegur. Dalam kesunyian gunung, engkau diajak untuk menatap kebesaran. Dalam gugurnya daun, engkau diingatkan tentang kefanaan. Dan dalam keindahan langit malam, engkau dituntun untuk mengenal kedamaian yang berasal darinya. Inilah Iqra yang lebih luas dari sekadar membaca ayat. Ini adalah membaca ciptaan dengan kesadaran bahwa setiap ciptaan adalah ayat itu sendiri. Namun tidak semua pandangan bisa menjadi bacaan. Mata yang hanya melihat bentuk tidak akan pernah mengenal makna. Engkau harus melihat dengan hati. Melihat bukan hanya apa, tapi mengapa. Mengapa laut tidak pernah berhenti pasang surut? Mengapa burung terbang tanpa jatuh? Mengapa matahari tidak pernah lupa terbit? Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah ritme ilahi yang mengajarkan keseimbangan, ketaatan, dan kasih sayang. Alam tidak pernah melawan Tuhannya, hanya manusia yang sering lupa untuk tunduk.
Maka belajar dari alam berarti kembali pada fitrah kepasrahan, membaca dengan keheningan, memahami tanpa banyak bicara, dan menyadari bahwa di balik setiap kejadian ada maksud yang suci. Ketika engkau membaca alam dengan hati, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau akan merasa bahwa seluruh semesta sedang bertasbih, dan dirimu hanyalah satu huruf kecil dalam kitab besar kehidupan. Tapi di huruf kecil itulah Tuhan menitipkan makna besar, kesadaran untuk mengenalnya. Maka setiap kali engkau menatap langit, tataplah bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Setiap kali engkau melihat daun yang jatuh, lihatlah bukan hanya geraknya, tapi pesan yang dibawanya. Karena alam tidak sekadar ada untuk dilihat, ia ada untuk dibaca. Dan ketika engkau mampu membaca ciptaannya dengan hati yang hidup, engkau akan memahami, ternyata seluruh alam semesta sedang membacakan ayat yang sama. La ilaha illallah. Bab 5. Menyatunya ilmu lahir dan ilmu batin. Iqra bukan sekadar panggilan kepada hati, tetapi juga panggilan kepada akal. Ia memerintahkan manusia untuk membaca dua kitab. Kitab yang tertulis di dunia dan kitab yang tertulis di dalam jiwa. Kedua kitab itu tidak pernah terpisah, kecuali oleh manusia yang membacanya dengan sebelah mata. Ilmu lahir mengajarkan manusia tentang bagaimana alam bekerja, tetapi ilmu batin mengajarkan mengapa alam bekerja. Ilmu lahir menyingkap hukum-hukum Allah di luar, sedangkan ilmu batin menyingkap kasih dan hikmahnya di dalam. Jika keduanya bersatu, maka lahirlah insan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bercahaya. Manusia yang membaca dengan kepala, namun memahami dengan hati. Dalam sejarah para nabi dan orang bijak, tidak ada satupun yang memisahkan ilmu dari makna. Nabi Idris dikenal karena pengetahuannya, namun juga karena kesuciannya. Nabi Sulaiman memahami rahasia hewan dan angin, namun hatinya tunduk penuh pada Tuhan. Bahkan Rasulullah SAW yang menerima wahyu Iqra adalah simbol penyatuan antara ilmu dan cahaya, antara pengetahuan dan ketundukan. Karena sejatinya, ilmu tanpa iman hanyalah beban, dan iman tanpa ilmu hanyalah perasaan tanpa arah. Iqra datang untuk mengikat keduanya agar pengetahuan menjadi jalan menuju kesadaran, bukan jalan menuju kesombongan. Namun di zaman ini, manusia sering tersesat di antara dua cahaya itu. Banyak yang mengejar ilmu lahir dengan rakus, tapi lupa menyelami makna batinnya. Mereka membaca hukum-hukum alam, tetapi melupakan sang pembuat hukum. Mereka mengagumi ciptaan, tapi lupa pada pencipta. Maka ilmu yang seharusnya menuntun justru membuat mereka buta. Padahal ilmu sejati adalah yang membawa kita kepada rasa kagum yang semakin dalam kepada Allah. Semakin banyak engkau tahu, semakin engkau sadar betapa sedikit yang engkau pahami. Dan disitulah muncul kerendahan hati, titik awal dari makrifat. Karena orang yang benar-benar berilmu adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tanpa bimbingan Tuhan. Ilmu batin tidak menolak logika, tetapi menuntun logika menuju cahaya. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap sebab ada kehendak, di balik setiap hukum ada hikmah. Ketika akal berhenti pada kesimpulan, hati melanjutkannya dengan perenungan. Ketika pikiran mencapai batas, ruh melangkah lebih jauh. Inilah keseimbangan yang dimaksud Iqra, membaca dengan seluruh alat yang telah Allah berikan. Mata, akal, hati, dan jiwa. Karena membaca dengan satu sisi saja akan membuatmu pincang. Tapi membaca dengan keduanya akan membuatmu berjalan di atas cahaya dengan langkah yang teguh namun penuh keheningan. Jika engkau mampu memadukan ilmu lahir dan batin, engkau tidak akan lagi terpecah antara dunia dan akhirat. Engkau akan melihat bahwa semua pengetahuan duniawi sejatinya adalah jembatan menuju pengenalan kepada Allah. Engkau akan menyadari bahwa mengamati bintang, meneliti daun, mempelajari manusia, semua itu hanyalah cara lain untuk membaca ayatnya. Maka jangan takut menjadi pandai selama kepandaianmu tidak menjauhkanmu dari sumber pengetahuan itu sendiri. Sebab ilmu yang sejati bukanlah yang membuatmu merasa besar, tapi yang membuatmu semakin sujud. Itulah rahasia terdalam dari Iqra. Membaca bukan untuk tahu lebih banyak, tapi untuk mencintai lebih dalam.
Bab 6. Iqra dan penyucian jiwa. Setiap bacaan yang benar akan menuntun pada pembersihan, karena hakikat membaca bukan sekadar memahami kata, tetapi menghidupkan kembali jiwa yang lama tertidur. Iqra adalah perintah untuk menyinari kegelapan batin, untuk menyalakan kembali cahaya fitrah yang nyaris padam oleh debu dunia. Setiap manusia membawa cahaya itu sejak lahir, cahaya yang bersumber dari ruhku sebagaimana firman-Nya. Namun, seiring perjalanan hidup, cahaya itu sering tertutup oleh keserakahan, kemarahan, iri dan keangkuhan. Maka ketika Allah memerintahkan, bacalah, sejatinya Ia memanggil manusia agar menyingkirkan tirai-tirai itu, agar mata hatinya kembali jernih melihat kebenaran. Proses membaca dengan hati adalah proses penyucian, sebab untuk bisa memahami makna ilahi, hati harus bening seperti cermin. Jika cermin berdebu, cahaya tidak akan pernah terpantul. Itulah mengapa setiap orang yang berjalan menuju ma'rifat harus melalui tazkiyah, pembersihan jiwa dari segala yang mengotori pandangan ruh. Iqra bukan sekadar permulaan wahyu, tetapi juga permulaan pencerahan. Ia mengajarkan bahwa membaca kebenaran tanpa membersihkan diri hanyalah menambah kabut, bukan menambah cahaya. Maka orang yang membaca dengan hati yang kotor hanya akan melihat sesuai kabut dalam dirinya. Tetapi orang yang membaca dengan hati yang bersih akan menemukan nur Allah di setiap huruf kehidupan. Penyucian itu tidak dilakukan dengan kata-kata, tapi dengan keheningan dan kesadaran. Engkau harus belajar diam, menenangkan gelombang pikiran yang gaduh, dan membiarkan hati berbicara. Dalam keheningan itulah makna-makna turun, bukan sebagai informasi, tetapi sebagai cahaya lembut yang menyentuh batin. Setiap zikir, setiap air mata yang jatuh karena rindu kepada Allah adalah bagian dari proses membaca dengan hati yang suci. Ia bukan ritual kosong, melainkan upaya untuk menghapus huruf-huruf gelap dalam dirimu, agar huruf cahaya dapat terbaca. Ketika hati menjadi bening, ayat-ayat Allah tidak lagi terasa jauh. Ia hadir dalam setiap hembusan napas, dalam setiap langkah, dalam setiap pandangan yang engkau arahkan dengan cinta. Namun penyucian tidak selalu indah. Ia sering hadir dalam bentuk ujian dan luka, karena Allah membersihkan dengan cara yang hanya Dia mengerti. Kadang engkau kehilangan agar engkau belajar makna keikhlasan. Kadang engkau dipisahkan dari sesuatu yang engkau cintai agar engkau mengerti bahwa cinta sejati hanyalah kepadanya. Luka bukan kutukan, melainkan ayat yang keras tapi lembut di baliknya. Bacalah dengan hati yang tenang dan engkau akan tahu bahwa setiap penderitaan membawa pesan ilahi. Aku sedang memurnikanmu agar engkau layak menerima cahayaku. Inilah tazkiyah yang sejati, bukan sekadar menghindari dosa, tapi belajar melihat kasih Tuhan bahkan di dalam kepedihan. Dan ketika jiwamu mulai bersih, engkau akan merasakan sesuatu yang halus dan suci di dalam dirimu. Sebuah kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Sebuah rasa cukup tanpa sebab. Itulah tanda bahwa hati mulai membaca dengan benar. Iqra telah hidup dalam dirimu, bukan sebagai bacaan, tapi sebagai kesadaran. Engkau tidak lagi membaca dengan mencari jawaban, tapi dengan menikmati kehadiran. Setiap detik menjadi wahyu kecil, setiap hembusan napas menjadi zikir yang tak berujung. Inilah buah dari penyucian. Membaca bukan untuk mengetahui, tetapi untuk menyatu. Karena di ujung perjalanan, engkau akan sadar bahwa yang membaca, yang dibaca, dan yang memerintahkan untuk membaca, semuanya adalah Dia. Bab 7. Iqra dan kehadiran ilahi. Ada saat di mana membaca tidak lagi sekadar mencari makna, tapi menjadi pengalaman merasakan kehadiran. Pada titik itu, Iqra berubah dari aktivitas menjadi keadaan. Keadaan sadar bahwa Allah senantiasa hadir, senantiasa berbicara melalui setiap detik kehidupan. Membaca dengan hati yang telah disucikan berarti hidup dalam kesadaran bahwa tiada satupun kejadian yang terlepas dari genggamannya. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya, tidak ada napas yang terhembus tanpa kasihnya. Maka bacalah berarti sadarlah. Sadarlah bahwa Dia selalu ada, bahkan dalam diam yang paling dalam. Inilah makna tertinggi dari Iqra. Membaca bukan hanya untuk tahu, tapi untuk merasa hadir di hadapannya.
Ketika hati telah bersih, engkau akan mulai membaca kehadiran Tuhan di tempat yang sebelumnya tampak biasa. Engkau akan melihatnya di mata orang yang engkau temui, di senyum anak kecil, di perjalanan hujan yang turun lembut, di dinginnya angin subuh, bahkan di kelelahan yang engkau rasakan. Semua itu adalah wujud kasih-Nya yang berbicara dalam bahasa yang lembut namun nyata. Bacalah dengan hati, dan engkau akan mengerti bahwa setiap peristiwa adalah sapaan darinya. Setiap kesenangan adalah hadiah, setiap ujian adalah pelukan, setiap kesunyian adalah panggilan untuk kembali mendengar. Iqra adalah undangan abadi, undangan untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah pergi, hanya kesadaran manusialah yang sering terlelap. Namun kehadiran ilahi tidak selalu datang dalam cahaya yang terang. Kadang ia datang dalam gelap yang menenangkan, dalam kehilangan, dalam kesepian, dalam kebisuan doa yang tak kunjung dijawab. Tapi justru disitulah engkau diajak membaca dengan kedalaman yang lebih halus. Membaca bahwa cinta Tuhan tidak selalu tampak sebagai kemudahan, tapi juga sebagai penjagaan. Ia tidak selalu memberimu apa yang engkau minta, karena ia ingin engkau membaca makna di balik penantian. Ia tidak selalu menjawab dengan kata, karena ia ingin engkau mendengar dengan hati. Maka, orang yang benar-benar membaca akan menemukannya dalam setiap hal, bahkan dalam hening yang tak berkata apa-apa. Iqra adalah perjalanan dari membaca ayat menuju menyadari zat. Di tahap awal engkau membaca dengan logika dan rasa ingin tahu. Tapi di tahap kedewasaan ruhani, engkau membaca dengan kesadaran penuh bahwa setiap yang engkau lihat hanyalah cermin yang memantulkannya. Ketika engkau menatap langit, engkau sebenarnya sedang menatap kebesarannya. Ketika engkau menatap wajah orang lain dengan kasih, engkau sedang menatap kasih-Nya yang bersemayam di dalam setiap makhluk. Maka, membaca tidak lagi terbatas pada kitab atau alam, tetapi menjadi keadaan batin yang hidup, membaca dengan keberadaan itu sendiri. Setiap napas menjadi kalimat, setiap pandangan menjadi ayat, setiap diam menjadi zikir. Pada akhirnya, ketika kesadaran ini mencapai puncaknya, engkau akan memahami bahwa tidak ada jarak antara pembaca dan yang dibaca. Engkau membaca ciptaan, tapi sesungguhnya engkau sedang membaca Tuhan yang menampakkan dirinya melalui ciptaan itu. Engkau membaca kehidupan, tapi sejatinya engkau sedang membaca cintanya yang tiada akhir. Inilah makom kehadiran, di mana Iqra tidak lagi hanya perintah, tetapi menjadi napas kehidupan. Di tahap ini, engkau tidak lagi bertanya di mana Tuhan berada, sebab seluruh semesta menjadi jawaban. Engkau tidak lagi mencari tanda, sebab setiap hal telah menjadi tanda. Dan engkau tidak lagi membaca untuk mengenalnya, sebab engkau telah tenggelam dalam kehadirannya. Bab 8, Iqra dan Cinta Ilahi. Pada akhirnya, semua bacaan bermuara pada satu hal, cinta. Karena membaca dengan hati akan selalu menuntun manusia untuk mengenal, dan mengenal akan menumbuhkan cinta. Iqra bukan hanya perintah untuk mengerti, tetapi panggilan untuk mencintai. Ketika engkau benar-benar membaca dengan jiwa yang jernih, engkau akan menemukan bahwa di balik setiap ayat, setiap peristiwa, setiap takdir yang engkau alami, semuanya adalah bahasa cinta Allah kepadamu. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap tawa dan air mata adalah bentuk kasih yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Bacalah hidupmu dengan hati, dan engkau akan tahu bahwa semua yang terjadi adalah surat cinta dari Tuhan kepada hamba yang Ia rindu. Cinta ilahi bukan seperti cinta duniawi yang lahir dari keinginan. Ia adalah kesadaran yang tumbuh dari pengenalan mendalam. Ketika engkau membaca ciptaannya, engkau mulai mengaguminya. Ketika engkau membaca rahmat-Nya, engkau mulai bersyukur. Dan ketika engkau membaca ampunannya, engkau mulai malu. Dari kekaguman lahir kerinduan, dari kerinduan lahir kepasrahan. Maka Iqra bukan sekadar aktivitas intelektual. Ia adalah perjalanan hati menuju mahabbah, cinta suci yang membakar segala selain Allah. Orang yang membaca dengan cinta akan melihat bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlepas dari kasih-Nya. Bahkan ketika dunia menolakmu, Allah sedang mendekapmu dengan cara yang tidak engkau pahami.
cinta ilahi adalah cahaya yang tidak membutuhkan alasan. Engkau tidak mencintainya karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena Dia adalah Dia. Seperti matahari yang tak bisa berhenti bersinar, hati yang telah mengenal tidak bisa berhenti mencinta. Ia mencintai dalam diam, dalam sujud, dalam lelah, dalam tangis, dalam kesendirian. Bacaan Iqra mengantarkan manusia pada makam cinta seperti itu, di mana setiap huruf yang dibaca bukan lagi untuk tahu, tapi untuk mendekat. Setiap doa bukan lagi permintaan, tapi percakapan yang manis antara kekasih dan yang dicintai. Ketika cinta telah bersemayam di dada, seluruh dunia menjadi kitab yang penuh rindu. Dan engkau membacanya dengan mata yang basah, bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa mengenalnya. Namun cinta sejati juga mengandung ujian. Karena cinta tanpa ujian hanyalah rasa yang belum matang. Allah akan menguji mereka yang mencintainya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan. Ketika engkau dicoba dengan kesulitan, bacalah dengan hati. Itu adalah tanda bahwa Dia memperhatikanmu. Ketika doa-doamu tertunda, bacalah dengan hati. Dia ingin engkau datang lebih sering. Ketika engkau merasa sendiri, bacalah dengan hati. Dia ingin engkau tahu bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi. Cinta ilahi tidak diukur dari banyaknya karunia, tetapi dari kedalaman penerimaan. Semakin dalam engkau membaca ujian dengan cinta, semakin dekat engkau dengannya. Dan ketika hati telah benar-benar mencinta, dunia tidak lagi tampak seperti dulu. Engkau tidak lagi melihat kehidupan sebagai perjalanan yang berat, tetapi sebagai tarian lembut menuju pelukannya. Engkau mulai melihat setiap manusia sebagai cerminan kasih Tuhan, setiap kesulitan sebagai undangan untuk kembali, setiap napas sebagai puisi ilahi yang sedang engkau baca. Inilah makam tertinggi dari Iqra, membaca bukan untuk menambah ilmu, tetapi untuk memperdalam cinta. Pada titik ini, engkau akan memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah satu kalimat panjang yang ditulis oleh cinta, dan hanya bisa dibaca oleh hati yang telah menyerahkan segalanya kepadanya. Bab 9, Iqra dan lenyapnya diri dalam cahaya. Ketika cinta telah matang, maka pembacaan pun mencapai puncaknya. Pada titik itu, Iqra tidak lagi tentang huruf, kata, atau makna, melainkan tentang lenyapnya pembaca dalam cahaya yang ia baca. Inilah maqam fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah, di mana segala batas antara aku dan Dia perlahan memudar. Pada tahap ini, engkau tidak lagi merasa sedang membaca, karena engkau telah menjadi bagian dari bacaan itu sendiri. Hati tidak lagi memisahkan antara pengetahuan dan yang diketahui, antara pencarian dan yang dicari. Segala sesuatu menjadi satu aliran kesadaran ilahi yang menyelimuti seluruh wujudmu. Maka, Iqra berubah menjadi keadaan total, membaca tanpa pembaca, karena yang membaca dan yang dibaca hanyalah satu, Dia. Proses menuju lenyap bukanlah hilangnya eksistensi, tetapi hilangnya ego. Diri yang palsu, yang merasa memiliki, yang ingin dikenal, yang ingin berkuasa, semuanya luluh dalam api cinta dan makrifat. Ketika engkau membaca dengan hati yang telah terbakar cinta, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada apapun selain Dia. Dunia yang dulu tampak padat mulai larut menjadi cahaya. Suara yang dulu terdengar ramai menjadi sunyi yang damai. Disinilah Iqra membawa manusia kepada hakikat terdalam, bahwa setiap ayat bukanlah sekadar tanda menuju Allah, tetapi Allah sendiri yang sedang menyingkapkan dirinya melalui ayat itu. Dalam lenyapnya diri, engkau tidak kehilangan siapapun. Engkau justru menemukan siapa sebenarnya yang selama ini membaca. Namun jalan menuju fana tidaklah mudah. Ia adalah perjalanan sunyi melintasi lembah keheningan, di mana segala sandaran runtuh satu persatu. Engkau akan merasa sepi, bahkan dari dirimu sendiri. Pikiran yang dulu sibuk mulai tenang, keinginan yang dulu bergelora mulai padam. Tapi di balik sunyi itu, engkau akan menemukan sesuatu yang tak ternilai, kehadiran yang tak pernah pergi. Itulah hakikat baqa, hidup abadi dalam kesadaran akannya setelah ego lenyap. Iqra di maqam ini bukan lagi perintah untuk mencari, tapi ajakan untuk menjadi. Menjadi cermin tempat cahayanya memantul tanpa noda.
menjadi wadah yang tidak menuntut apa-apa kecuali kehendaknya yang suci. Ketika engkau mencapai makam ini, engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Engkau berjalan, namun yang berjalan adalah Dia. Engkau berbicara, namun yang berbicara adalah hikmahnya. Engkau mencinta, namun yang mencinta adalah kasih-Nya sendiri yang mengalir melalui dirimu. Semua tindakan menjadi ibadah, semua gerak menjadi zikir, semua diam menjadi doa. Inilah tahap di mana bacaan menjadi wujud. Engkau membaca bukan dengan suara, tapi dengan kehidupan itu sendiri. Iqra menjadi napas yang abadi, detak jantung yang berzikir, kesadaran yang terus mengingat tanpa kata. Pada titik ini, engkau tidak lagi mempelajari Tuhan, karena engkau telah hidup di dalamnya. Namun mereka yang mencapai maqam ini tidak menjadi tinggi di mata manusia, melainkan semakin rendah. Karena orang yang lenyap dalam cahaya tidak lagi menganggap dirinya bercahaya. Ia menjadi lembut, sederhana, tenang, dan penuh kasih. Ia melihat setiap makhluk dengan pandangan kasih yang sama, karena ia tahu tidak ada aku dan engkau di hadapannya, hanya ada Dia dalam segala bentuk dan rupa. Inilah rahasia tertinggi dari Iqra, membaca hingga engkau hilang sebagai pembaca. Membaca sampai engkau menjadi ayat yang hidup, menjadi firman yang menuntun, menjadi hembusan kasih yang mengalir tanpa nama. Karena ketika semua huruf telah sirna, yang tersisa hanyalah satu kalimat yang tak terucap, Dia. Bab 10, Iqra, jalan pulang ke asal cahaya. Dan pada akhirnya, setiap huruf, setiap perjalanan, setiap makna dari Iqra bermuara pada satu kesadaran, pulang. Karena seluruh pencarian bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali apa yang telah lama ada di dalam dirimu, cahaya asalmu. Bacalah, katanya, bukan hanya agar engkau mengerti dunia, tetapi agar engkau mengenali dari mana engkau datang dan kemana engkau akan kembali. Iqra bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Semakin engkau membaca, semakin engkau menembus lapisan-lapisan diri, dan pada kedalaman yang paling sunyi, engkau menemukan sesuatu yang tak bisa diungkap dengan kata, kehadirannya. Di sanalah semua bacaan berhenti, dan semua keheningan berbicara. Pulang kepada Allah bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi melihat dunia dengan mata yang telah tercerahkan. Engkau tidak lagi mencari tanda-tandanya di langit dan bumi, karena kini engkau menyadari bahwa seluruh ciptaan adalah dirinya yang sedang tersenyum kepadamu. Setiap daun yang gugur, setiap embun yang jatuh, setiap napas yang terhembus, semuanya berkata, aku darinya dan akan kembali kepadanya. Ketika hati membaca dengan kesadaran itu, maka seluruh kehidupan menjadi zikir. Tidak ada yang profan, tidak ada yang sia-sia. Setiap momen menjadi tempat perjumpaan. Bahkan diam pun menjadi doa yang tak bersuara, dan langkahmu yang sederhana menjadi sujud yang tersembunyi. Inilah pulang sejati, ketika engkau tidak lagi berjalan menuju Allah, karena engkau sadar engkau selalu berada di dalamnya. Namun agar bisa pulang dengan benar, engkau harus berani menanggalkan beban. Semua ambisi, semua keinginan, semua rasa memiliki, satu persatu harus dilepaskan di jalan. Karena tidak ada yang bisa sampai kepada Yang Maha Tunggal sambil membawa selain Dia. Itulah sebabnya jalan Iqra terasa sunyi, karena di sana engkau belajar kehilangan segala yang tidak sejati. Tapi dalam kehilangan itu, engkau justru menemukan yang paling berharga, diri yang hakiki, jiwa yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Maka jangan takut ketika hidup terasa kosong, sebab mungkin itu adalah tanda bahwa engkau sedang didekatkan. Kekosongan adalah pintu, dan hanya hati yang kosong yang bisa dipenuhi oleh cahaya. Ketika akhirnya engkau sampai di ujung bacaan, engkau akan sadar tak ada ujung. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Yang ada hanyalah kesadaran yang terus meluas, seperti laut yang tak pernah habis dibaca ombaknya. Maka, Iqra akan terus bergema di dalam dirimu, mengajakmu untuk membaca lagi. Bukan karena engkau belum paham, tetapi karena setiap kali engkau membaca, engkau menemukan dimensi baru dari cintanya. Iqra menjadi zikir abadi, suara lembut yang tidak pernah berhenti berbisik di dalam hati. Bacalah dan lihat aku di setiap huruf kehidupanmu. Dan di sanalah engkau benar-benar pulang.
bukan dengan tubuh, bukan dengan langkah, tapi dengan kesadaran yang jernih dan hati yang tenang. Engkau menjadi cahaya yang kembali ke cahaya, tanpa duka, tanpa tanya. Semua perjalanan yang panjang, semua pencarian yang melelahkan, ternyata hanyalah jalan melingkar menuju asalmu sendiri. Maka tersenyumlah wahai jiwa yang membaca, sebab engkau telah menemukan apa yang selalu mencari dirimu. Dan dengarlah, di keheningan yang paling dalam, ada suara yang lembut dan abadi berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari cinta. Pada akhirnya, Iqra bukan sekadar membaca huruf, tapi membaca diri. Ketika hati telah terbuka, dunia pun berbicara dengan bahasa Tuhan. Maka bacalah, bukan dengan pikiran yang ingin tahu, tapi dengan jiwa yang ingin kembali. Karena setiap bacaan yang sejati akan selalu membawa kita pulang kepadanya.